wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Situasi COVID-19 seperti saat ini sangat tidak memungkinkan untuk kita melakukan sebuah perkumpulan. Salah satunya pembelajaran di sekolah. Namun, itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak belajar ya adik-adik. Apalagi dengan kecanggihan teknologi yang ada, tentu dapat membantu kita dalam belajar banyak hal. Termasuk belajar materi sekolah seperti yang adik-adik lakukan sekarang ini. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi matematika kelas 8, yaitu relasi dan fungsi. Bersama saya, Fitraria Helin, mahasiswi pendidikan matematika Universitas Jember. Mari siapkan catatannya dan simak videonya ya. Dalam matematika, relasi adalah aturan yang memasangkan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Sederhananya, relasi adalah hubungan antara dua himpunan. Agar lebih paham, kita langsung masuk ke contohnya saja ya. Coba kalian perhatikan pernyataan berikut ini. Dalam sebuah kelompok, diketahui bahwa Ani menyukai warna biru. Dava menyukai warna hitam, Lulu menyukai warna merah, dan Bagus menyukai warna hitam. Nah, di sini ada dua kelompok ya adik-adik. Yang pertama, kelompok nama-nama orang, dan yang kedua, kelompok nama-nama warna. Kita akan buat kelompok-kelompok ini ke dalam himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A untuk nama-nama orang, dan himpunan B untuk nama-nama warna. Pertanyaannya, aturan apa yang memasangkan antara kedua himpunan ini? Sudah jelas ya adik-adik, bahwa aturan atau relasi untuk kedua himpunan ini adalah relasi menyukai warna. Contoh yang lain, diberikan dua himpunan seperti ini. Relasi dari kedua himpunan ini adalah relasi kurang dari, karena 1 dan 2 merupakan angka yang kurang dari 3. Gitu ya adik-adik. Selain relasi, ada juga yang namanya fungsi, atau biasa disebut dengan pemetaan. Fungsi atau pemetaan adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana setiap anggota himpunan A hanya memiliki satu pasangan dengan anggota himpunan B. Dari kedua relasi ini, coba kalian perhatikan himpunan A-nya. Untuk relasi yang kanan, ini disebut fungsi ya, karena setiap anggota himpunan A-nya hanya memiliki satu pasangan dengan anggota himpunan B. Sedangkan untuk relasi yang kiri, ini disebut bukan fungsi, karena setiap anggota himpunan A-nya tidak hanya memiliki satu pasangan dengan anggota himpunan B. Mudah ya adik-adik? Cara untuk menyatakan relasi dan fungsi ini ada 3 loh. Yang pertama, menggunakan diagram panah, seperti pada contoh sebelumnya. Yang kedua, menggunakan himpunan pasangan berurutan, yang dituliskan dengan X, Y, di mana X adalah anggota himpunan A dan Y adalah anggota himpunan B. Dan yang ketiga, menggunakan diagram Kartesius, dituliskan dengan cara membuat titik-titik pada sumbu X dan sumbu Y,
di mana sumbu X adalah anggota himpunan A dan sumbu Y adalah anggota himpunan B. Ada beberapa istilah yang dipakai dalam relasi dan fungsi. Untuk setiap anggota himpunan A disebut daerah asal atau domain. Untuk setiap anggota himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Dan untuk hasil dari relasi kedua himpunan disebut daerah hasil atau ring. Gimana adik-adik? Mudah kan materi relasi dan fungsi ini? Supaya lebih paham lagi, mari kita bersama-sama mengerjakan latihan soal berikut ini ya. Soal nomor 1. Tentukan apakah relasi berikut ini merupakan fungsi atau bukan fungsi. Karena relasinya ditulis menggunakan himpunan pasangan berurutan, maka kita ubah terlebih dahulu ke dalam diagram panah agar lebih mudah ya. Nah, langsung terlihat jelas ya mana yang fungsi dan bukan fungsi. Kita hanya perlu fokus pada pasangan di setiap anggota himpunan A. Jika memiliki satu pasangan, maka itu merupakan fungsi. Untuk yang B dan D, jelas ini fungsi ya adik-adik. Untuk yang A, ini bukan fungsi, karena anggota himpunan A-nya memiliki dua pasangan. Begitu juga dengan yang C, ini juga bukan fungsi, karena 0 di sini memiliki 3 pasangan. Begitu ya adik-adik, mudah kan? Soal nomor 2. Ubahlah diagram panah ini ke dalam bentuk himpunan pasangan berurutan dan diagram kartesius, serta tentukan domain, kodomain, dan ringnya. Banyak ya perintahnya, tapi tidak apa-apa, kita kerjakan satu persatu. Langsung saja kita ubah. Jangan lupa, penulisan himpunan pasangan berurutan adalah X, Y, dengan X adalah anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Nah, nanti bentuknya jadi seperti ini. Untuk diagram kartesiusnya, kita buat sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Dengan sumbu X adalah anggota himpunan A dan sumbu Y adalah anggota himpunan B. Setelah itu, kita buat titik-titik di setiap pasangannya. Seperti itu ya adik-adik. Tinggal kita menentukan domain, kodomain, dan ring. Domain berarti setiap anggota himpunan A. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kodomain berarti setiap anggota himpunan B. Ada A, B, C, dan D. Yang terakhir, untuk ring berarti hasil dari relasinya. Ada A, C, dan D. Tidak ada yang sulit bukan? Pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya adik-adik. Gimana? Paham kan tentang materi relasi dan fungsi? Jangan lupa perbanyak latihan soal ya, agar kalian lebih paham lagi. Kakak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar ya. Tak ada suatu hal yang sulit selagi kita mau belajar dan berusaha. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.